Memasuki dekade yang baru di tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan merebaknya virus yang dikenal luas dengan sebutan virus corona atau COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat ini menyebabkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, ada beberapa dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari peningkatan inflasi dalam negeri, penurunan kinerja impor yang sangat drastis, hingga pertumbuhan dan kinerja ekonomi dalam negeri yang berkurang, bila dibandingkan dengan periode sebelum pandemi corona melanda negeri. Dampak dari pandemi virus corona pada perekonomian dalam negeri yang cukup masif disebabkan oleh pembatasan aktivitas dalam masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah guna menekan laju penyebaran virus corona. Dengan adanya pembatasan tersebut, otomatis aktivitas bisnis para pelaku ekonomi juga ikut terganggu, yang kemudian berimbas pada perekonomian dalam negeri. Selain itu, dampak dari pandemi corona juga menyebabkan adanya efek domino, yaitu efek di mana permasalahan sektor kesehatan mempengaruhi sektor sosial, lalu kemudian mempengaruhi sektor ekonomi. Efek domino tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi sektor makro, namun juga menimbulkan masalah di bidang ekonomi mikro, khususnya masyarakat sebagai pekerja dan para pelaku industri kecil dan menengah. Di bidang ekonomi mikro itu sendiri, banyak sekali pekerja dan pelaku usaha yang terkena dampak pandemi corona ini. Tidak terkecuali pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ada beberapa permasalahan dan dampak utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Yang pertama, adalah berkurangnya permintaan dan penjualan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan barang yang akan dijual oleh para pelaku UMKM terpengaruh. Terlebih lagi, adanya pembatasan sosial yang diterapkan berdampak pada penurunan penjualan. Yang kedua, kesulitan bahan baku dan distribusi pasokan. Karena diterapkannya kebijakan PSBB ini, akses untuk mendapatkan bahan baku dan distribusi pasokan menjadi terpengaruh. Dan masih ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti penurunan produksi, kesulitan mendapatkan permodalan, dan PHK pekerja untuk menghindari kebangkrutan dan perampingan usaha. UMKM itu sendiri sangat penting untuk menopang perekonomian di Indonesia, karena melalui UMKM akan terbentuk lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, serta menambah devisa negara melalui pembayaran pajak. Sehingga, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan sektor UMKM, seperti memberikan stimulus, subsidi bunga, penjaminan modal kerja, dan juga memberikan insentif pajak. Salah satu dari insentif pajak yang diberikan kepada UMKM ini adalah dibuatnya PMK 86 tahun 2020 tentang insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Berbagai insentif tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi corona yang sedang terjadi sekarang. Berikut ini adalah beberapa pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi usaha kita adalah mebel ini untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian kita sudah berusaha, yang ini baru sekitar 4 tahun, tapi yang di Jalan Parangtritis itu sekitar 10 tahun. Kami bergerak di bidang retail, perdagangan, busana dan kain. Jadi untuk omset sebelum pandemi dengan perbandingannya setelah pandemi memang agak berkurang. Jadi ramai ketika sebelum pandemi. Jadi
pengaruh COVID-19 yang kita rasakan. Jadi cukup banyak ya Pak? Ya, iya cukup Kalau lumayan. selain omset Pak, ngaruhnya aja? Mungkin Ya otomatis peluangnya. dari Mungkin pemasoknya juga berkurang. pemasoknya karena permintaan dari masyarakat juga berkurang, kita juga ketika akan di drop juga agak mundur. Ya kalau terkait PHK sendiri Bapak ada nggak? Enggak. Nggak Kita ada. cuma tenaganya kan cuma 2. Di sini 1, yang Jalan Parang Tritis 1. Tenaga tidak terpengaruh, tetap kita jalankan seperti biasa. Ke ini sebenarnya kita jam bukanya juga kan dibatasi, hari Koramil kan dibatasi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus juga shift karyawan juga kita mengurangi. Jadi dampaknya juga di ekonomi karyawan, karena kan biasanya dapat utuh, jadi kita cuma dapatnya separuh. Tapi nggak ada PHK, cuma pengurangan jam kerja. Kan tujuan yang Jalan Parang Tritis, jadi yang sini juga sekalian langsung NTW-nya kan saya semua. Oh berarti langsung dari awal berdiri ya Pak? Untuk pajak kan pertama kita tidak tahu, kemudian ada petugas dari KPP datang di Jalan Parang Tritis sebelum ini berdiri. Kemudian untuk laporan kekayaan, laporan pajak tahunan, kemudian kita dari pertama diberitahu, diberi contoh, kemudian yang mesti anak saya, karena yang dulu yang bertanggung jawab manajemennya kan anak saya, yang putri. Kemudian yang ke KPP anak saya itu kemudian mengisi, diberi contoh di sana, kemudian tiap tahunnya suruh mengisi laporan seperti itu, kemudian rutin tiap tahun sudah bisa. Menurut Bapak sendiri, Bapak keberatan nggak melakukan kewajiban pajakan seperti itu? Tidak. Tidak. Karena itu bagian dari kewajiban. Oke. Jadi sebelum dijelaskan oleh Mbak Lega tadi udah tahu tentang PMK 86 belum Pak? Belum. Belum ya Pak ya? Menurut Bapak gimana setelah tahu? Ya setelah tahu ternyata kita ada kewajiban yang harus ditanggung, kan kita laksanakan sesuai dengan aturan. Tidak begitu kita rasakan, tidak begitu berpengaruh bagi saya, karena juga tidak begitu besar. Kewajiban yang harus kita tanggung juga tidak begitu besar. Rutin sih kita tiap bulan kan, PP 23 itu per bulan, terus ada yang pasal 29 1 tahun sekali. Iya. Yang sama PPh 21 1 tahun sekali. Untuk PMK 86 secara detail kan kita belum tahu persis perbandingannya dengan yang sebelumnya itu ya. Perbandingan seperti apa kan kita juga perbedaannya seperti apa juga belum ada yang pernah menerangkan. Ibu PP 25. Oh, PP 25. Pertama-tama kan PP 25. Ya. Terus sejak 3 tahun yang lalu apa ya, KPP kita kan manut juga sama AR. Jadi AR-nya apa, juga kita apa. Untuk usaha menengah dan mikro, bagi kami jelas sampai saat ini besaran pajak yang harus tertanggung tidak begitu memberatkan bagi wirausaha. Selama pajak yang sampai ke pemerintah dikembalikan kepada masyarakat untuk setelah masyarakat kita masyarakatnya, kita juga mendapatkan bagian kesejahteraan dari usaha yang kita laksanakan. Kita ya Mbak, misalnya memang ada pemasukan, itu nggak masalah kok kita berkontribusi untuk negara, itu kita nggak masalah. Maksudnya nanti kita juga dari masyarakat ada kontribusi untuk negara supaya pembangunannya bagus, ekonomi bagus, itu kan kita juga nanti akan terangkat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan wajib pajak dalam memanfaatkan
insentif pajak dalam PMK 86 tahun 2020. Pastikan apakah termasuk wajib pajak UMKM menurut PP 23 tahun 2018 dengan mengecek profil klasifikasi lapangan usaha atau KLU NPWP terdaftar SPT tahunan terakhir. Inilah syarat profil klasifikasi lapangan usaha KLU NPWP terdaftar. Dan inilah syarat SPT tahunan terakhir. Tahapan cek KLU NPWP terdaftar. Untuk mengecek KLU NPWP terdaftar yang perlu kita lakukan adalah mengakses laman DJP online dan akan muncul seperti gambar di samping, kemudian isilah data yang diperlukan untuk login. Setelah masuk akan muncul halaman seperti gambar ini. Untuk melihat jenis usaha atau pekerjaan, pilih tab menu profil dan lihat uraian pekerjaan pada kolom ini. Selain itu, kita juga dapat melihat list klasifikasi usaha yang terdapat di PMK 86 2020 dengan cara klik menu, tab layanan, kemudian pilih menu e-reporting insentif COVID-19. Menu tampilan e-reporting insentif COVID-19 akan muncul seperti gambar ini. Di dalam tampilan menu e-reporting terdapat informasi kode KLU pada bagian yang diberi tanda panah. Setelah memastikan profil klasifikasi lapangan usaha KLU NPWP terdaftar, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan SPT tahunan PPh tahun pajak yang terakhir. Dalam tahap ini, bagi UMKM wajib pajak orang pribadi dapat melihat pada SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770 tahun pajak terakhir. Omset dan setoran PPh final 0,5% dilaporkan pada formulir 1770 lampiran 3 bagian A angka 16. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Sedangkan bagi UMKM wajib pajak badan, maka perlu melihat pada SPT tahunan PPh badan formulir 1771 tahun pajak terakhir. Omset dan setoran PPh final 0,5% dilaporkan pada formulir 1771 lampiran 4 bagian A angka 14. Setelah dilakukan pengecekan dua syarat sebelumnya, wajib pajak perlu melakukan pelaporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Menu e-reporting. Untuk menuju menu e-reporting insentif COVID-19 di dashboard DJP online, pilih tab menu layanan, kemudian klik logo e-reporting insentif COVID-19. Jika menu e-reporting tidak muncul dalam menu layanan, silakan tambahkan hak akses atau aktivasi fitur layanan pada menu dengan mengeklik menu profil dan pilih aktivasi layanan. Setelah itu, klik e-reporting insentif COVID-19 dan pilih ubah fitur layanan untuk mengaktifasinya. Tambah pelaporan. Setelah masuk dalam layanan e-reporting insentif COVID-19, untuk melakukan pelaporan baru, klik tombol tambah sehingga muncul rincian daftar laporan realisasi yang terkait fasilitas insentif COVID-19 seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Selanjutnya, akan muncul kode keamanan untuk memastikan bahwa pengguna termasuk kategori wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas insentif COVID-19. Silahkan isi CAPTCHA, kemudian tekan tombol lanjutkan. Unduh template. Pada tahapan ini, kita diharuskan untuk mengunduh template file laporan realisasi yang telah disediakan. Isi data dan validasi. Berikut ini adalah skema validasi makro file Excel laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Upload Excel. Setelah pengisian data dan validasi data, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah mengupload file Excel. Langkah berikutnya adalah memilih masa pajak pelaporan. Tekan tombol file upload, kemudian pilih Excel yang telah
diisi lengkap dan diberi nama sesuai ketentuan, lalu tekan tombol upload. Selanjutnya akan muncul notifikasi seperti gambar di samping dan Anda diarahkan pada menu monitoring untuk memantau hasil validasi yang dilakukan oleh sistem. Cek hasil validasi. Terdapat 3 keterangan status pada menu monitoring pelaporan, yaitu yang pertama, diproses. Status ini menunjukkan bahwa pelaporan realisasi yang telah diupload sedang dalam proses validasi oleh sistem. Lakukan refresh browser untuk melakukan update status validasi. Yang kedua, selesai. Status ini menunjukkan bahwa proses validasi telah sukses. Di dalam detail status terdapat keterangan nomor bukti penerimaan surat atau BPS dan tidak ditemukan kesalahan error. Adapun untuk mengunduh BPS tersedia di menu dashboard awal. Yang ketiga, gagal. Apabila terjadi kegagalan, status ini menandakan bahwa proses validasi telah gagal. Lakukan perbaikan isian file dengan memperhatikan keterangan yang ada pada detail kesalahan. Unduh BPS. Tahapan selanjutnya atau tahap yang terakhir ini adalah pengunduhan BPS atau bukti penerimaan surat. Untuk mengunduh bukti penerimaan surat, silakan klik tombol sebagaimana gambar di samping dan proses akan selesai. Itulah langkah-langkah tahapan dalam memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM. Terima kasih.